Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan kembali pembahasan kita di video materi, masih membahas tentang Differential Cost Analysis atau dapat kita singkat menjadi DCA. Dalam bahasa Indonesianya adalah analisis perbedaan biaya. Di video materi yang sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep-konsep dasar atas analisis DCA. Dan dari situ kita tahu bahwa sebenarnya konsepsi dasar atau teori terkait dengan analisis DCA itu sebenarnya simple atau sederhana dan tidak banyak. Yang menjadi perhatian kita adalah dan harus kita ketahui adalah bahwa implementasi atau penerapan dari analisis DCA ini dalam kasus bisnis itu banyak sekali kasus yang berhubungan dengan DCA, dan variasi atau perbedaannya, macam ragamnya itu sangat variatif banget, sangat banyak sekali variasinya. Sehingga di dalam video materi yang kedua ini yang akan kita bahas adalah tentang bagaimana mengimplementasikan analisis DCA ini dalam kasus bisnis. How to use differential cost analysis in order for making decision. Itu yang akan kita bahas di video materi yang kedua. Oke. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan contoh penerapan atau implementasi analisis DCA, maka kita perlu ketahui dulu beberapa hal sebelum kita masuk kepada implementasi DCA ini. Yang pertama yang harus kita tahu adalah tentang guidance atau panduan atau hint dalam kita menggunakan analisis DCA. Walaupun dalam penerapannya kasusnya itu sangat banyak yang terlibat dan kemudian variasinya itu juga beraneka ragam, namun sebenarnya ada satu hint atau guidance yang harus kita pedomani. Tetap gitu loh, bukan berarti kalau kemudian kasusnya tuh banyak dan terus sangat variatif sekali, terus kalau begitu nggak ada konsep mendasar, nggak ada guidance-nya, nggak ada panduannya. Tidak demikian. Tetap ada hal dasar yang bisa kita pakai, tetap ada panduan yang bisa kita gunakan dalam melakukan solving the problem dengan menggunakan analisis DCA ini. Oke, kita lihat satu persatu. Yang pertama, kita sudah mengetahui dan sudah kita bahas di video materi yang pertama bahwa yang namanya differential cost analysis itu ujung-ujungnya, ultimate goal-nya adalah merupakan suatu hal, suatu wahana, suatu perhitungan bahasa gampangnya yang digunakan dalam rangka untuk membuat satu keputusan. Nah, keputusannya itu simple sebenarnya, yaitu go or not go, kan gitu kemarin ya. Go or not go, atau mau dilaksanakan atau tidak, dieksekusi atau di hold, diterima atau ditolak, kan gitu, go or not go. Nah, keputusan untuk go or not go itu sangat tergantung sekali dan digantungkan hanya pada satu hal saja, yaitu benefit. Ada tidak benefit yang dihasilkan oleh alternatif? Yang manakah project atau kegiatan yang mampu memberikan benefit yang terbesar, kan gitu. Simple. Keputusannya go or not go, hanya didasarkan pada benefitnya saja. Yang mana benefit yang paling besar atau memberikan benefit atau tidak bagi perusahaan. Oke? Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan benefit ini? Secara umum, secara ringkasnya, secara sederhananya, yang dimaksud dengan benefit di sini ini mengacu kepada profit. Yang dimaksud dengan profit tentu saja di dalamnya itu sudah memperhitungkan adanya revenue dan cost. Revenue minus cost itu artinya adalah profit. Itu aturan dasar yang pertama, bahwa benefit itu bisa mengacu atau merefer kepada profit. Namun demikian, kalau ada pertanyaan, Pak, bisa enggak kalau benefit ini merefer hanya kepada revenue saja? Jawabannya adalah, walaupun ini tidak umum, jawabannya adalah bisa. Jadi yang dibandingkan adalah bukan profitnya, melainkan hanya revenue-nya saja, bisa. Tapi ini kasus yang seperti ini tidak banyak.
Kemudian, Pak, bisa enggak kalau yang dimaksud dengan benefit ini mengacu atau merefer kepada cost saja? Tidak berbicara tentang revenue. Bisa atau tidak? Jawabannya adalah bisa. Bisa. Hanya saja yang perlu kita ketahui adalah bahwa kalau sudut pandangnya yang dilihat itu adalah profit dan revenue, maka semakin banyak semakin bagus. Lebih besar daripada 0, profit dan revenue-nya itu yang dicari oleh perusahaan. Berbeda kalau yang kita pandang atau yang kita lihat itu adalah cost-nya dalam rangka melihat atau menilai benefit. Kalau yang kita lihat cost-nya, semakin besar cost-nya, semakin jelek, semakin tidak dipilih. Atau ketika cost-nya itu besar banget, ya, itu jelas tidak akan diterima. Yang dipilih atau diterima tentu adalah cost yang paling kecil. Nah, sekarang menarik. Pertanyaannya gini, Pak, bisa nggak kalau cost-nya itu negatif? Jawabannya adalah, ya jelas tidak bisa. Mana ada satu kegiatan bisnis yang kemudian tidak ada cost-nya. Tidak menggunakan cost, jelas tidak ada. Ya, jelas tidak ada. Wong cost-nya sama dengan 0 aja nggak mungkin. Apalagi cost-nya negatif. Kan gitu ya. Oke. Nah, sekarang coba kita implementasikan. Bahwa yang namanya keputusan go atau not go itu artinya diterima ataukah di reject atau ditolak. Nah, kemarin juga sudah kita lihat bahwa satu alternatif atau project atau kegiatan yang dianalisis itu bisa sifatnya single, hanya ada satu alternatif atau satu project saja. Bisa juga sifatnya multiple atau project yang dianalisis dengan menggunakan DCA tentunya itu jumlahnya lebih dari satu, multiple project. Nah, bagaimana menggunakan DCA ini? Bagaimana kemudian mengambil satu keputusan kalau single project atau multiple project itu langkahnya agak sedikit berbeda. Walaupun dasarnya atau basicnya tetap sama, yaitu didasarkan kepada benefit. Oke. Sekarang, kalau single project, supaya projectnya itu diterima bagaimana, Pak? Jawabannya adalah simple. Profitnya tentu lebih besar dari 0 harus. Kalau profitnya lebih kecil dari 0 kan rugi. Mana ada bisnis yang bertujuan untuk mencari kerugian, kan enggak ada. Wong profitnya sama dengan 0 aja nggak mau kok bisnis. Ya, capek-capek bekerja profitnya 0, nggak mau. Jadi ketika satu project itu go atau accept, diterima, maka profitnya harus lebih besar dari 0, kan gitu. Ya, profitnya harus lebih besar dari 0. Nah, kemudian kalau profitnya itu lebih besar dari 0, maka artinya TR-nya pasti akan lebih besar daripada TC. Total revenue-nya akan lebih besar daripada total cost. Nah, yang ini profit kemudian TR lebih besar dari TC, ini jelas bahwa dalam kasusnya ini, dalam single projectnya ini mengandung unsur TR dan TC. Nah, bagaimana kemudian kalau dalam single project ini hanya mengandung unsur revenue saja? Ya, maka pilihannya, keputusan untuk menerima adalah harus TR-nya itu lebih besar dari 0. Selesai. Kan gitu. Kalau TR-nya itu sama dengan 0 atau minus, seperti saya bilang tadi, untuk apa menjalankan proses bisnis kalau TR-nya 0 atau TR-nya malah negatif? Ngapain, kan gitu. Tujuan bisnis itu adalah untuk generating profit, bukan berada di kondisi BEP atau malah kemudian generating loss. Nggak mungkin. Paham ya? Ini adalah kalau single project. Nah, sebaliknya kalau not go atau dalam artian di reject atau ditolak dan projectnya itu single, maka ketika sebaliknya dengan yang ini berarti ya, ketika profitnya lebih kecil dari 0, jelas itu akan ditolak. Satu project profitnya kok negatif, lebih kecil dari 0, tolak langsung. Atau dengan kata lain TR-nya lebih kecil daripada TC, tolak. Ini kalau ada TR dan TC. Bagaimana, Pak, kalau coba berbicara tentang TR? Ya, TR-nya negatif. Kalau TR-nya negatif kan otomatis, ini bukannya mendatangkan keuntungan, malah mendatangkan kerugian, tolak. Paham ya? Oke. Nah, ketika berbicara ini yang dua ini artinya adalah ada TR dan TC.
Ya, ada TR dan TC. Nah, ini kalau single project. Bagaimana kemudian kalau multiple project? Kalau multiple project kan berarti projectnya lebih dari satu. Misalkan mau memilih satu project di antara dua pilihan project, atau memilih satu project di antara 3 pilihan project, atau memilih 2 project di antara 5 alternatif project. Nah, itu namanya memilih dan multiple project. Oke. Nah, ketika projectnya itu cuma single, ini tadi sudah kita bahas. Nah, sekarang kalau kita mau membahas tentang multiple project, di mana projectnya itu pasti lebih dari satu, ya, diterima. Agar supaya diterima bagaimana, Pak? Ya jelas, kalau begitu, kalau berbicara tentang profit, maka kita harus memilih atau menerima profit yang paling besar. Project dengan profit yang terbesar itulah yang dipilih. Profit berarti di dalamnya sudah ada TR dan TC. Bagaimana, Pak, kalau yang diperbandingkan hanya revenue-nya saja? Hanya pendapatannya saja, hanya revenue-nya saja, maka ya jelas dipilih yang project dengan revenue yang paling gede, atau the most revenue generating project. Project mana yang paling banyak menghasilkan revenue? Dengan catatan hanya revenue-nya saja yang diperbandingkan, ya, cost-nya nggak diperbandingkan. Maka pilihlah project yang revenue-nya paling gede. Nah, sekarang kalau di antara beberapa alternatif project itu yang diperbandingkan adalah hanya sisi cost-nya saja, tidak dilihat itu revenue-nya, maka keputusan untuk mengaccept atau menerima suatu project adalah pilihlah project dengan cost yang paling kecil atau the least costly project. Oke, itu go atau terimalah projectnya. Nah, kalau reject bagaimana, Pak, di sisi multiple project? Ya, ini tinggal kebalikannya saja. Kalau diterima, terimalah the most profitable project. Ditolak, yang mana? Tentu saja yang the least profitable project. Project yang paling tidak mendatangkan keuntungan, atau mendatangkan keuntungan tapi jumlahnya paling kecil, tolak. Atau project yang generating revenue, kalau cuma ada revenue-nya saja, atau tolaklah project yang menghasilkan revenue dengan jumlah yang paling kecil. Oke. Atau kalau yang diperbandingkan cuma cost-nya saja, maka tolaklah project yang paling gede atau paling besar cost-nya. Paham ya sampai di sini, ya? Oke, berarti dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud benefit ini tergantung kepada case atau kasusnya. Bisa yang dimaksud dengan benefit di sini adalah profit dan umumnya itu. Bisa yang dimaksud dengan benefit di sini adalah revenue-nya saja. Bisa yang dimaksud dengan benefit ini adalah cost. Tentu saja negatif cost. Paham, ya? Dan kemudian perhatikan apakah kasusnya itu berbicara tentang single atau multiple project. Baru kita kemudian menentukan akan go atau not go, accept atau reject. Oke, paham ya sampai di sini, ya? Oke. Nah, itu adalah final decision terkait dengan penggunaan analisis DCA dalam keputusan bisnis. Berikutnya, kita sudah bahas di video materi sebelumnya bahwa yang akan kita gunakan sebagai komponen atau elemen dalam melakukan analisis DCA itu adalah hanya relevant cost. Biaya-biaya yang tidak relevan, bahasa simpelnya adalah tidak ada kaitannya atau tidak terkait dengan project yang sedang dianalisis, itu disingkirkan, tidak perlu dilihat, tidak perlu dimasukkan dalam perhitungan analisis DCA. Jadi hanya relevan cost-nya saja. Ya, hanya biaya yang relevan saja yang nantinya yang akan digunakan dalam melakukan analisis DCA. Kalau biayanya tidak relevan, nggak akan dipakai. Pak, bagaimanakah dengan relevant revenue? Kemarin di video yang pertama kita singgung bahwasanya ada juga istilah namanya relevant revenue. Dipakai enggak, Pak, relevant revenue? Digunakan enggak dalam melakukan analisis DCA? Jawabannya adalah iya, tentu saja akan dipakai. Namun istilahnya bukan kemudian menjadi relevant revenue.
di dalam analisis DCA, kan DCA itu kan berarti differential cost analysis, analisis perbedaan biaya. Jadi yang menjadi center of topicnya itu adalah cost, bukan revenue. Loh Pak, kalau begitu revenue nggak dipakai? Kata siapa? Revenue tetap dipakai. Dan ada istilah relevant revenue yang akan digunakan dalam analisis DCA. Tapi kok istilahnya ini nggak muncul Pak? Yang muncul adalah hanya relevant cost. Iya. Oke, perhatikan kalimat saya. Revenue di alternatif lain yang tidak diambil. Ingat bahwasanya kalau kita berbicara tentang analisis DCA yang multiple, itu kan berarti kita membandingkan antara dua atau lebih project. Saya ulang, revenue di alternatif lain yang tidak diambil itu akan identik atau analog dengan cost bagi alternatif yang diambil. Saya ulang, revenue di alternatif lain yang tidak diambil itu identik atau analog dengan cost bagi alternatif yang diambil. Maksudnya bagaimana Pak? Oke, kita lihat contohnya. Kita lihat contohnya di sini. Misalkan saya punya dua alternatif, yaitu alternatif 1 dan alternatif 2. Alternatif 1 itu mendatangkan revenue 200, alternatif 2 mendatangkan revenue 300. Alternatif 1 punya cost 100, alternatif 2 punya biaya 150. Tadi kalimatnya yang saya tulis adalah revenue di alternatif lain yang tidak diambil itu identik atau analog dengan cost bagi alternatif yang diambil. Oke. Asumsikan misalkan alternatif yang akan kita pilih adalah alternatif 1. Misal aja ini ya, kita nggak pakai analisis DCA. Pokoknya saya ngawur aja. Yang akan dipilih adalah alternatif 1. Alternatif 1 TR-nya 200, cost-nya 100. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Kalau yang dipilih alternatif 1 kan berarti alternatif 2 ini nggak dipilih. Sementara alternatif 2 ini akan, kalau dipilih, semisal seandainya dipilih, dia akan mendatangkan revenue sebesar 300. Tapi karena perusahaan memilih alternatif 1, apakah revenue sebesar 300 ini akan hadir atau akan masuk ke perusahaan? Jawabannya adalah tentu tidak. Nah, revenue sebesar 300 yang tidak jadi masuk ke perusahaan karena alternatif 2 tidak dipilih, ini akan menjadi cost bagi alternatif 1. Oke, paham ya? Demikian juga sebaliknya, kalau yang kita pilih adalah alternatif 2, maka ada revenue sebesar 200 yang dihasilkan oleh alternatif 1 yang tidak kita ambil ini, dan ini 200 ini revenue-nya tidak akan pernah masuk kepada perusahaan karena memang ini tidak dipilih. Yang dipilih adalah yang ini. Nah, 200 revenue sebesar 200 ini merupakan cost bagi alternatif 2. Jadi itulah alasan kenapa kemudian terminologi relevant revenue itu tidak dipakai dalam melakukan differential cost analysis. Paham ya? Dengan analogi tadi paham ya, bahwa simpulannya adalah bahwa revenue di alternatif lain yang tidak diambil itu akan identik atau analog dengan cost bagi alternatif yang diambil. Oke, jelas itu berarti. Kenapa kok sebutannya relevant cost? Kenapa terminologinya adalah differential cost analysis? Ingat bahwa di dalamnya itu sebenarnya juga mencakup, sudah ada di dalamnya revenue. Karena ini tadi, ya, revenue di alternatif lain yang tidak diambil itu akan identik dengan cost bagi alternatif yang diambil. Nah, pertanyaannya berikutnya. Terkait dengan analisis DCA ini, di video materi sebelumnya kita sudah belajar atau diperkenalkan dengan beberapa istilah biaya. Ada out of pocket cost, kemudian ada sunk cost, opportunity cost, fixed cost, dan variable cost. Ini sudah kita pelajari di materi-materi yang sebelumnya. Nah, sekarang pertanyaannya, perlukah kita mendefinisikan mana yang fixed cost versus variable cost? Mana yang out of pocket cost dan versus avoidable cost?
mana yang sunk cost versus historical cost, mana yang opportunity cost. Perlukah kita mendefinisikan itu? Jadi maksud pertanyaannya ini adalah ketika kita berhadapan dalam satu kasus bisnis tertentu yang mengharuskan kita mengimplementasikan DCA, analisis DCA, maka apakah kita itu penting untuk mengetahui, oh yang ini out of pocket cost, oh yang ini avoidable cost, oh yang ini opportunity cost, oh yang ini sunk cost atau historical cost. Apakah perlu? Jawabannya adalah tidak perlu. Jadi nggak perlu diperhatikan mana ini yang out of pocket cost, mana yang sunk cost, mana yang opportunity cost, tidak perlu. Tetapi kalau kita mau menjabarkan atau memperinci, oh ini fixed cost, ini variable cost, ini out of pocket, ini historical, ini opportunity, itu akan menjadi lebih baik. Jadi yang paling penting yang harus kita define, yang harus kita definisikan, yang harus kita cari dan kita temukan itu adalah relevant cost. Ya, sekali lagi yang harus kita cari dan kita temukan adalah relevant cost. Adapun berbagai macam terminologi biaya yang terkait dengan analisis DCA ini tidak perlu diperhatikan. Just define the relevant cost. Akan tetapi kalau kita paham ini dan kita bisa ngerti, oh yang ini variable cost, oh yang ini fixed cost, yang ini out of pocket, yang ini opportunity cost, itu akan jauh lebih baik. Paham ya? Jadi ingat kata kuncinya adalah relevant cost. Sampai di sini kita sudah mengulang lagi bahwa konsep yang pertama adalah go or not go. Itu berbicara tentang decision yang akan diambil dalam analisis DCA. Dan yang kedua kita sudah berbicara tentang relevant cost. Itu yang menjadi titik center atau fokus dari analisis DCA. Dalam praktik implementasi DCA, kita tidak perlu mendefinisikan jenis-jenis biaya ini. Nggak usah, nggak perlu. Oke ya, tapi sekali lagi saya ingatkan, kalau paham dan kalau tahu, kita mengetahui, oh yang ini out of pocket, oh yang ini opportunity cost, itu akan jauh lebih bagus. Nah, bagaimana Pak konstelasi atau peta gitu ya, peta biaya ini yang sudah kita sebutkan di sini ini, kalau dikaitkan dalam hubungannya dengan analisis DCA. Petanya seperti apa? Oke, kita lihat. Fixed cost tentu saja akan ditandingkan dengan variable cost. Apa itu fixed cost, apa itu variable cost, sudah kita pelajari di video materi yang sebelumnya, di paparan sebelumnya, pembahasan sebelumnya. Oke. Guidance-nya adalah ketika ada perubahan cost driver dan perubahan atas cost driver itu masih berada dalam rentang relevan yang masih dalam RR, masih berada dalam rentang yang relevan atas TFC-nya, maka TFC-nya akan konstan dan tidak menjadi relevant cost. Saya ulang, kita baca ya. Ketika ada perubahan cost driver dan perubahan cost driver itu masih berada dalam rentang yang relevan yang sama, yang kita bicarakan TFC ya, dan kita membicarakan TFC, maka TFC-nya itu akan tetap konstan dan tidak menjadi relevant cost. Sebaliknya, ketika ada perubahan cost driver dan perubahan atas cost driver itu kemudian menjadikan cost drivernya berada di luar relevant range atau out of relevant range dari TFC-nya, maka TFC atau total fixed cost-nya akan terpengaruh dan menjadi relevant cost. Maksudnya gimana Pak? Saya kurang paham. Oke. Ambil contoh begini, misal satu mesin itu dia punya biaya pemeliharaan ketika dioperasikan, dan biaya pemeliharaannya katakanlah konstan, fixed cost. Biaya pemeliharaannya adalah sejumlah 1 juta, misal ya, sejumlah 1 juta. Nah, mesin tersebut punya kapasitas untuk menghasilkan produk sehingga maksimal 1000 unit. Kemudian dalam masa waktu produksi, mesin tersebut itu
operasionalnya rata-rata digunakan untuk beroperasi dalam rangka membuat 800 unit produk. Berarti kan masih ada celah. Ya, masih ada celah sebesar 200 unit produk. Karena kapasitas maksimalnya adalah 1000 unit. Berarti relevant range-nya itu adalah 0 sampai dengan 100 unit. Jadi, ketika yang diproduksi itu 100 unit, 200 unit, 800 unit, 900 unit, sampai 1000 unit, maka total fixed cost-nya itu akan konstan. Misal, oh ini ada special order, dia pengen order 100 unit. Kapasitas pabrik masih bisa nggak mesinnya itu, masih punya kapasitas untuk menerima order itu enggak? Jawabannya adalah masih. Kenapa? Karena kapasitas terpakai cuma 800 unit. Sementara gap-nya atau selisihnya kepada kapasitas yang maksimal tadi masih 200. Nah, ini ordernya cuma 100. Enggak ada masalah, bisa diterima order itu. Cost, yakni fixed cost-nya akan tetap konstan, tidak terpengaruh. Kenapa tidak terpengaruh? Ya kan nambah 100 kan berarti cuma 900. 900 masih di dalam relevant range. Maka itu tidak akan ngefek kepada fixed cost-nya. Sehingga total fixed cost-nya itu akan bersifat konstan, atau dengan kata lain dalam kasus yang ini tidak menjadi relevant cost. Bandingkan dengan misalkan operasional dalam satu periode itu kapasitas mesin terpakai 800 unit. Kemudian kok tiba-tiba ada special order minta tambahan sebesar 400 unit. Padahal gap-nya tinggal 200 unit. Maka special order yang minta tambahan 400 unit itu sudah keluar dari relevant range, out of relevant range. Bagaimana Pak? Apakah kemudian fixed cost-nya itu in total masih tetap konstan? Jawabannya adalah tidak. Nggak konstan. Kenapa nggak konstan? Loh, satu mesin itu cuma maksimal bisa membuat 1000 unit. Lah ini kan disuruh membuat 800 unit plus 400 unit, 1200 unit. Ya itu sudah keluar dari relevant range-nya. Maksudnya adalah ya butuh 2 mesin gitu loh. Kalau butuh 2 mesin berarti fixed cost yang berupa maintenance cost-nya harus 2 kali dari fixed cost yang sebelumnya tadi. Paham ya? Nah, kalau itu kasusnya maka out of relevant range, maka TFC-nya itu akan berubah dan menjadi relevant cost. Paham ya sampai di sini ya? Nah, kemudian bagaimana kaitannya dengan variable cost? Nah, kalau variable cost itu berarti setiap ada perubahan cost driver pasti akan mengubah total variable cost. Ini pasti. Maka TVC atau total variable cost itu akan selalu terpengaruh dan akan selalu menjadi relevant cost. Jelas. Oke, paham sampai di sini ya? Jadi variable cost itu akan selalu berubah dan akan selalu menjadi relevant cost. Di video materi sebelumnya sudah kita bahas, sudah kita rumuskan bahwa fixed cost atau total fixed cost itu ada yang sebagian menjadi relevant cost, ada juga yang tidak menjadi relevant cost, yang seperti ini tadi, kasus contohnya. Akan tetapi kalau variable cost itu pasti akan semuanya selalu menjadi relevant cost. Oke, paham ya? Jadi dalam konteks fixed cost versus variable cost, penjelasannya seperti ini. Nah, berikutnya, out of pocket cost versus avoidable cost. Out of pocket cost kemarin sudah kita lihat definisinya, bahwa out of pocket cost itu merupakan initial cash outlay untuk menjalankan project baru atau kegiatan baru atau alternatif baru. Ya, itu out of pocket cost. Cash yang dikeluarkan dalam rangka untuk menjalankan satu alternatif project. Nah, out of pocket cost itu sifatnya akan wajib dikeluarkan. Kalau nggak dikeluarkan atau kalau tidak dibayarkan itu out of pocket cost, maka projectnya tidak akan terlaksana. Ya, tidak akan terlaksana. Oke, jadi wajib. Artinya out of pocket cost itu akan bersifat unavoidable cost. Saya ulang, out of pocket cost itu akan bersifat
unavoidable cost. Nah, lawannya unavoidable cost tentu saja adalah avoidable cost. Oke, saya ulang. Lawannya out of pocket cost atau unavoidable cost tentu saja adalah avoidable cost. Nah, bagaimana penerapannya? Kaitannya dengan analisis DCA. Out of pocket cost dan avoidable cost itu akan selalu menjadi relevant cost. Saya ulang, unavoidable cost dan avoidable cost itu akan selalu menjadi komponen yang diperhitungkan atau dipertimbangkan dalam analisis DCA. Atau dengan kata lain akan selalu menjadi relevant cost. Pak, saya masih belum paham. Apa itu perbedaan sebenarnya antara out of pocket cost dengan avoidable cost? Oke, kita lihat contohnya. Misal, suatu perusahaan memiliki alur aktivitas produksi A, B, C, D. Oke ya, dia punya alur aktivitas produksi A, B, C, D. Pengubahan proses produksi dapat dilakukan dengan menambah mesin baru. Jadi ini ada 4 aktivitas yang merupakan jalur produksi, yaitu A, B, C, D. Nah, proses produksi yang A, B, C, D ini dapat diubah dengan jalan menambahkan mesin baru. Kalau mesin baru ditambahkan dalam jalur produksi ini, maka alur proses produksinya tidak lagi A, B, C, D, tetapi akan menjadi B, C, D. Artinya ada satu aktivitas, yaitu aktivitas A yang hilang dari alur produksi ini. Paham ya? Oke. Aktivitas A, B, C, D. Nah, ini masing-masing aktivitas ini pasti hukumnya wajib dan dapat kita pastikan bahwa masing-masing aktivitas ini pasti membutuhkan biaya atau membutuhkan pengorbanan sumber daya. Nah, sekarang perhatikan. Biaya untuk membeli mesin baru ini kan wajib hukumnya. Kalau mau menerapkan proses produksi yang baru, maka kemudian harus menambah mesin baru. Nah, menambah mesin baru ini kan artinya membeli mesin baru. Whatever lah, mau membeli atau menyewa. Yang jelas ini harus ada mesin baru. Taruhlah dibeli. Maka beli ada biaya untuk pembelian mesin baru, ada harga perolehan mesin baru. Nah, biaya untuk mengadakan atau membeli mesin baru ini disebut out of pocket cost. Pak, kalau out of pocket cost, biaya beli mesin baru ini saya tidak mau mengeluarkan, bagaimana Pak? Ya, kamu tidak akan pernah mendapatkan mesin baru. Artinya tidak ada alternatif untuk mengubah alur proses produksi. Jadi nggak usah berbicara DCA kalau seperti itu kan gitu. Sehingga biaya untuk membeli mesin baru ini merupakan unavoidable cost atau out of pocket cost. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Itu unavoidable cost. Pak, yang mana yang merupakan avoidable cost? Dalam konteks contoh kita ini, maka avoidable cost itu merupakan biaya kegiatan atau aktivitas produksi A. Ini merupakan avoidable cost. Jadi seandainya saja kemudian ada mesin baru di pabrik atau di perusahaan itu, maka kemudian aktivitas A hilang. Aktivitas A hilang, maka biaya terkait dengan kegiatan A ini akan hilang. Sehingga biaya terkait dengan aktivitas A ini merupakan avoidable cost, biaya yang dapat dihindari. Paham ya sampai di sini ya? Oke, jadi jangan bingung perbedaan antara out of pocket cost dengan avoidable cost atau unavoidable cost dengan avoidable cost. Nah, sekarang bagaimana Pak perbedaan antara sunk cost dan historical cost? Itu kok saya bingung. Nah, gini ya. Sunk cost dan historical cost itu tidak menjadi relevan cost. Ketika ada sunk cost atau historical cost, maka pastikan itu nggak usah direken, nggak usah dilihat, nggak usah dihitung, nggak usah dikalkulasi, tidak usah dijadikan bahan hitungan dalam analisis DCA.
untuk sunk cost dan historical cost. Sunk cost itu berfokus kepada nilai biaya yang telah dikeluarkan. Jadi sebenarnya sunk cost dan historical cost itu barang yang sama. Hanya saja sudut pandangnya yang berbeda. Jadi kalau sunk cost itu berfokus kepada nilai biaya yang dikeluarkan. Itu sunk cost. Kalau historical cost itu fokusnya bukan kepada nilai biayanya, melainkan kepada tanggal atau waktu terjadinya transaksi di masa yang lampau atau di masa yang lalu. Oke, jadi sunk cost dan historical cost itu sebenarnya sama aja. Hanya titik fokusnya saja yang berbeda. Yang satu berbicara tentang nilai fokusnya, yang satunya lagi berfokus kepada waktu kapan terjadinya transaksi. Nah, satu lagi, Pak, saya masih bingung dengan yang dimaksud dengan opportunity cost. Ya, saya masih bingung dengan yang dimaksud opportunity cost. Opportunity cost itu masuk menjadi relevan cost atau tidak, Pak? Jawabannya adalah definitely yes. Opportunity cost itu akan menjadi relevant cost dalam analisis DCA. Jangan bingung. Misal, sekarang kita lihat contohnya supaya tidak bingung. Alternatif 1. Membuat sendiri material dengan biaya 10 juta. Jadi ceritanya ini perusahaan kalau membuat sendiri satu bahan produksi, dia akan mengeluarkan biaya 10 juta. Alternatif 1. Alternatif 2, dia bisa aja dia tidak membuat sendiri, tetapi langsung beli dari vendor. Alternatif 2, ketika dia membeli dari vendor, maka dia akan mengeluarkan biaya sebesar 11 juta. Oke, jadi kalau membuat sendiri biayanya 10 juta, kalau beli dari vendor luar biayanya 11 juta. Nah, sekarang perhatikan, ketika yang dipilih adalah alternatif 1, yaitu membuat sendiri, maka opportunity cost-nya adalah 11 juta. Saya ulang, ketika memilih alternatif 1, maka opportunity cost-nya adalah 11 juta. Opportunity cost 11 juta itu adalah revenue dari alternatif 1. Oke, saya ulang, perhatikan ini alternatif 1. Misalkan kita memilih alternatif 1. Maka opportunity cost-nya adalah 11 juta. Tapi 11 juta ini kan tidak diambil. Ya, kita tidak akan mengeluarkan uang sebesar 11 juta kalau kita memilih alternatif 1. Ini nggak jadi dikeluarkan. Uang 11 juta yang tidak jadi dikeluarkan, ini kan ibaratnya adalah revenue. Ya, revenue dari alternatif 1. Ini kan berarti cost yang nggak jadi ya. Cost yang tidak jadi itu merupakan revenue. Paham ya? Pak, saya masih bingung. Oke, perhatikan lagi. Alternatif 1 membuat sendiri itu biayanya 10 juta. Alternatif 2 membeli dari vendor biayanya 11 juta. Atau kalau kita singkat, alternatif 1 biayanya 10 juta. Alternatif 2 biayanya 11 juta. Kalau kita memilih alternatif 1, maka 11 jutanya ini, biaya sebesar 11 juta ini tidak akan kita keluarkan. Biaya yang tidak kita keluarkan itu artinya bagi alternatif 1 itu merupakan revenue. Seperti tadi loh, sudah kita lihat bahwasanya analog dengan yang di sini tadi. Revenue di alternatif lain yang tidak diambil itu akan identik atau analog dengan cost bagi alternatif yang diambil. Sebaliknya, cost di alternatif lain yang tidak diambil akan identik atau analog dengan revenue bagi alternatif yang diambil. Paham maksudnya? Ini kan cuma dibolak-balik aja. Oke ya. Jadi sekarang, misalkan kita memilih alternatif 2. Maka, kalau kita memilih alternatif 2, 10 juta ini biaya yang dikeluarkan oleh alternatif 1 ini merupakan opportunity cost bagi alternatif 2. Saya ulang,
Kalau kita memilih alternatif 2, maka opportunity cost-nya adalah 10 juta. 10 juta nggak akan kita keluarkan. Kalau 10 juta ini tidak dikeluarkan, artinya 10 juta ini merupakan revenue bagi alternatif 2. Awas, kata-kata revenue di sini saya kasih tanda kutip. Artinya ini bukan berarti kemudian revenue yang sesungguhnya. Bukan. Ini revenue dalam tanda kutip. Paham ya? Oke. Nah, jadi saya ulang, ketika kita memilih alternatif 2, maka 10 juta ini merupakan opportunity cost. Nah, opportunity cost atau cost sebesar 10 juta karena kita memilih alternatif 2, ini kan nggak akan keluar. Cost yang tidak keluar ini akan menjadi revenue dalam tanda kutip, revenue-nya si alternatif 2 yang kita pilih. Oke? Nah, kalau kita melihat yang di sini ini ada alternatif 1 dan alternatif 2, maka kan pertanyaannya adalah yang dipilih yang mana? Tentu saja adalah alternatif 1. Kenapa yang dipilih alternatif 1? Kenapa? Karena relevan cost, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh alternatif 1 itu lebih kecil, yaitu 10 juta. Alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena opportunity cost atau revenue dalam tanda kutip tadi, karena opportunity cost atau revenue dalam tanda kutip ini yang dihasilkan oleh alternatif 1 itu lebih besar, yaitu 11 juta. Nah, ini opportunity cost oleh alternatif 1 adalah 11 juta. Maka alternatif 1 ini yang dipilih. Paham ya? Oke. Jangan bingung. Kalau masih belum paham, dilihat lagi, dicerna lagi perlahan-lahan. Saya ulangi lagi. Alternatif 1 10 juta. Alternatif 2 11 juta biayanya. Kalau kita pilih alternatif 1, maka 11 juta biaya ini yang dipunyai oleh alternatif 2 tidak akan keluar. Dan 11 juta ini merupakan opportunity cost dari alternatif 1. Nah, 11 juta yang tidak dikeluarkan, tidak jadi dikeluarkan karena kita pilih alternatif 1. Dengan kata lain, itu merupakan revenue dalam tanda kutip. Revenue dari alternatif 1 yang kita pilih. Dan sebaliknya. Oke, kenapa kemudian kita milih alternatif 1? Iya, karena relevan cost untuk alternatif 1 lebih kecil daripada relevan cost yang dimiliki oleh alternatif 2. Alibi pertama. Alasan kedua, kenapa kita memilih alternatif 1? Karena alternatif 1 punya opportunity cost yang lebih besar daripada alternatif 2. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, sekali lagi muncul pertanyaan, perlukah konstelasi biaya-biaya tersebut diperhatikan? Yang tadi ini, out of pocket cost versus avoidable cost, sunk cost versus historical cost, dan opportunity cost itu perlukah diperhatikan? Jawabannya adalah nggak perlu. Kalau kita sudah melakukan analisis kasus, maka kita tidak perlu bertanya-tanya mana yang sunk cost, mana yang historical cost, mana yang opportunity cost, mana yang avoidable versus unavoidable cost. Tidak perlu. Tentukan saja mana-mana yang merupakan relevant cost. Kalau kita bisa menentukan yang mana saja yang merupakan relevant cost, maka jadi. Apa yang dimaksud jadi di sini, Pak? Ya kita sudah paham, dan kemudian semua relevant cost itu harus kita masukkan, kita pakai dalam melakukan analisis DCA. Selesai. Gitu ya. Oke. Nah, berikutnya kita lihat langkah dalam melakukan analisis DCA. Jadi sebenarnya nggak ada langkah-langkah baku atau step-step yang terstandarkan dalam kita melakukan analisis DCA. Nggak ada. Ini hanya semacam guidance langkah saja ya. Jika dalam satu kasus itu kemudian ada profitnya, artinya ada TR dan TC, maka bandingkanlah profitnya. Harus profitnya yang dibandingkan. Nggak boleh cuma revenue-nya saja. Haram hukumnya.
Ya, sekali lagi, kalau dalam satu kasus itu yang diperbandingkan antara alternatif 1 dan alternatif 2, katakanlah demikian, itu semuanya mengandung TR dan TC masing-masingnya, maka yang dibandingkan bukan hanya TR-nya saja, bukan hanya TC-nya saja, melainkan profit, yaitu TR minus TC dibandingkan dengan TR minus TC. Dalam konteks ini, case-nya pasti mengandung TR dan TC kalau profit. Harus dibandingkan TR dan TC-nya untuk mendapatkan profit. Dan kemudian, final decision-nya itu akan based on, didasarkan kepada pilih alternatif yang memiliki profit yang tertinggi. Paham sampai di sini? Ngerti ya? Oke. Kemudian, jika hanya ada cost-nya saja bagaimana, Pak? Jika ada cost-nya saja, maka bandingkan biayanya saja. Kalau cuma ada cost-nya saja, dalam konteks seperti ini, maka case atau kasusnya itu pasti hanya mengandung total cost saja. Ya, pasti hanya mengandung total cost saja, enggak ada total revenue-nya. Oke. Kemudian, kalau hanya mengandung total cost saja yang diperbandingkan, ya tentu hanya item biayanya saja. Enggak ada revenue-nya kok. Kenapa kita harus cari-cari revenue-nya, kan gitu. Kemudian, keputusan bisnisnya itu didasarkan kepada pilih alternatif atau project dengan biaya yang terkecil atau biaya yang terendah, kan gitu. Kalau revenue pilih yang tertinggi, kalau cost tentu saja pilih yang terendah. Jika hanya ada revenue-nya saja, terus bagaimana, Pak? Ya simple, bandingkan saja revenue-nya, selesai. Pilih revenue yang paling gede, yang paling tinggi. Nah, dalam satu kasus yang hanya dia itu punya revenue saja, nggak ada cost-nya, ini sebenarnya kasus yang seperti ini jarang ya, paling jarang untuk ditemui. Dalam konteks ini, namun demikian kalaupun ada ya, dalam konteks ini case-nya atau kasusnya itu hanya akan mengandung unsur revenue saja, nggak ada cost-nya. Nah kalau begitu bagaimana, Pak? Ya diperbandingkan aja item revenue-nya. Keputusan bisnisnya pilih dari alternatif dengan revenue yang tertinggi. Pilih alternatif dengan revenue generating yang tertinggi. Kira-kira seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, itu semacam guidance atau panduan dalam kita melakukan analisis DCA. Nah, lantas kita kan perlu tahu, kita perlu melihat bagaimana sebenarnya real implementasi dari analisis DCA ini dalam kalau dikaitkan dalam satu kasus tertentu. Oke? Nah, kita akan membahas beberapa kasus terkait dengan implementasi DCA, analisis DCA. Jadi seperti sudah saya singgung dan sudah kita bahas di video materi sebelumnya, bahwa kasus yang dapat diselesaikan dengan menggunakan analisis DCA itu banyak. Ya, itu banyak. Kemudian variasi atau indikator atau komponen-komponen yang digunakan itu pun macam ragamnya itu sangat variatif sekali. Sangat variatif sekali. Kalau kita lihat di bukunya Pak Charter, itu paling tidak ada 9 kasus. Tapi ini tidak menutup kemungkinan ada kasus yang lainnya, kan gitu. Ini hanya contoh saja, hanya penyebutan contoh saja. Apa saja yang kasus bisnis yang dapat diselesaikan dengan menggunakan analisis DCA? Antara lain ada accepting or refusing customer orders. Kemudian ada juga reducing the price of a single special order. Kalau ada special order, kemudian price-nya itu mau di bawah harga pasaran, terus bagaimana? Ada tawaran seperti itu, terima atau tidak? Nah, ini juga bisa pakai analisis DCA. Reducing price in competitive market, bisa juga pakai. Evaluating make or buy, seperti yang tadi akan kita bahas, seperti tadi yang sudah kita singgung, make or buy, buat sendiri ataukah beli dari vendor. Ini juga bisa pakai analisis DCA. Shutting down or eliminating a facility, bisa juga dilihat dari analisis DCA. Kemudian increasing, curtailing or stopping production of certain products, tinggal dilihat ketika lini-lini produknya itu dibandingkan
Mana yang mendatangkan profit yang terbesar, pilih. Mana yang mendatangkan profit yang terkecil, kalau mau dieliminasi, reject, stop, jangan diproduksi lagi, kan gitu. Determining whether to sell or process further. Ini seperti yang di join cost. Ketika kita membahas tentang join produk, mau dijual at split off point ataukah dijual at ultimate point with a sparable cost, kan gitu. Ini bisa di solving dengan menggunakan analisis DCA. Choosing among alternative routing in product manufacture, juga bisa milih alternatif proses produksi. Tentu saja kalau yang dipilih alternatif proses produksi, yang dipilih adalah pasti yang berbiaya paling kecil. Determining the maximum price to pay for raw material, ini juga bisa. Jadi banyak sekali macam ragam kasus yang dapat diselesaikan dengan menggunakan analisis DCA. Oke. Nah, kita akan membahas beberapa contoh penerapan analisis DCA. Oke. Yang pertama kita akan bahas soal yang ada di exercise 21 strip 4 bukunya Pak Charter. Di sini topiknya adalah tentang make or buy. Kalau begitu keputusannya adalah hendak membuat sendirikah satu material ataukah mau membeli saja dari vendor luar, make or buy. Kita perhatikan case-nya. Kita baca, kita pahami dulu. Huntington Products manufactures 10,000 units of part M1 annually for use in its production. Jadi ceritanya ada satu perusahaan namanya Huntington. Dia itu memproduksi sendiri part of material yang bernama M1 sebanyak 10.000 unit, yang mana 10.000 unit ini akan dia gunakan secara tahunan untuk periode yang akan datang, katakanlah demikian. The following costs are reported as follows. Ini adalah komponen biaya produksi dalam rangka untuk menghasilkan 10.000 unit part material M1. Ada DM, DL, VFOH, dan FFOH. Kita tahu kalau biaya produksi yang DM, DL, FOH ini kita acukan, kita lihat based on sifat perilaku biayanya, maka kita sudah ngerti, sudah jelas paham bahwa DM dan DL itu pasti bersifat variabel. Sementara FOH itu bersifat semi variabel, sehingga harus kita breakdown mana factory overhead yang bersifat variabel dan mana FOH yang bersifat sebagai fixed cost, kan gitu. Total biaya produksi untuk menghasilkan 10.000 unit adalah $190.000. Paham sampai di sini? Oke. Kemudian tiba-tiba ada vendor namanya Lufkin Company. Lufkin Company ini has offered, menawarkan satu produknya, yang mana produknya itu compatible dengan part M1. Jadi artinya, ya sudah, kamu pakai aja ini Huntington, produk saya. Produk saya ini bisa kok menggantikan material M1 untuk proses produksi kamu. Itu kata si Lufkin. Dan dia menawarkan, dia tanya ke Huntington, Huntington, kamu butuh material M1 berapa unit? Dan Huntington jawab, 10.000 unit. Oke, saya bisa kasih kamu 10.000 unit part M1. Dengan harga, kata Lufkin, dengan harga sebesar $18 per unit. Itu material M1 yang ditawarkan oleh Lufkin seharga $18 per unit ditawarkan kepada Huntington. If Huntington accept the offer, jika seandainya aja Huntington ini menerima tawaran dari Lufkin, maka some of the facilities presently used to manufacture part M1 could be rented to a third party at an annual rental of $15,000. Jadi kalau dia memutuskan untuk menerima tawaran dari Lufkin, artinya dia beli material dari vendor luar, maka fasilitas yang selama ini dia pakai untuk membuat M1 bisa dia sewakan kepada pihak lain. Dan nanti akan ada pendapatan sewa sebesar $15.000 per tahun.
Berikutnya, additionally, sebagai tambahan, $4 per unit atas fixed FOH applied to part M1, ya, sebesar $4 per unit atas fixed FOH itu dalam rangka memproduksi M1 itu nanti akan menjadi would be totally eliminated, akan kemudian menjadi hapus atau hilang. Oke, jadi kalau menerima tawarannya Lufkin, otomatis kan membeli. Kalau membeli dari luar itu nanti ada sebagian fixed cost-nya yang kemudian akan hilang atau tidak akan muncul lagi. Nah, pertanyaannya, should Huntington accept Lufkin's offer? Explain. Kita diminta untuk memberikan satu keputusan, tentu saja based on differential cost analysis. Apakah Lufkin itu mestinya menerimakah tawaran dari Huntington itu, apakah kemudian harus menerima tawaran Lufkin ataukah menolaknya? Accept or reject atas offering dari Lufkin. Oke, kita bahas. Oke. Jadi decision yang hendak kita dibuat oleh si Huntington itu adalah make or buy, buat sendiri ataukah beli dari vendor luar. Analisis singkat kasus. Kita lihat analisis singkat kasus. Ketika perusahaan itu harus atau akan, ya bukan harus, ketika perusahaan akan membuat sendiri material M1, maka kemudian cost per unitnya tentunya adalah $19. Lalu $19 dari mana, Pak? Dari sini 190.000 dibagi dengan kuantitas produce-nya adalah 10.000 sama dengan $19. Nah, kemudian dia tadi kan mendapatkan offering atau tawaran harga dari Lufkin, si Huntington, sebesar $18 per unit. Coba kalau kita lihat. Kalau kita hanya mendasarkan kepada harga ini, cost untuk making sendiri dan cost untuk buying, cost per unit, maka kita akan sekilas, oh kalau begitu ya jelas murahan buying. Ya sudah, kita buying aja. Kita terima offering dari Lufkin. Kalau kita hanya mendasarkan kepada cost per unitnya. Kenapa? Karena cost per unit untuk buying jauh lebih murah. Lebih murah $1 per unit. Tapi apakah itu merupakan keputusan yang tepat? Jawabannya adalah belum tentu. Kenapa belum tentu? Loh, kita kan belum melakukan analisis DCA. Loh, ini kayak begini, ini bukan analisis DCA, ini hanya analisis singkat saja. Analisis singkat itu boleh jadi nanti akan menjadikan keputusan yang diambil itu salah atau keliru. Kenapa? Karena nggak melibatkan analisis DCA. Oke, jadi pertanyaannya, based on 19 dan 18, cost per unit dibandingkan dengan harga beli per unit ini, haruskah Huntington membeli saja karena lebih murah? Jawabannya adalah belum tentu. Nanti kita lihat dulu. Itu jawabannya. Jangan tergesa-gesa, ya. Lakukanlah terlebih dahulu analisis DCA. Jadi jangan kemudian menyimpulkan di permukaan yang seperti ini, jangan. Oke, kalau begitu ya sudah, kita lakukan analisis DCA sekarang. Oke, kita lakukan analisis DCA. Kita lihat, ketika perusahaan itu membuat sendiri, maka atas 10.000 material M1, ya, atas 10.000 material M1, maka DM yang dikeluarkan akan sebesar 20.000. Kan gitu. Tetap aja sebenarnya sama ini. DM yang dikeluarkan akan 20.000. DL yang dikeluarkan akan 55.000 karena ini variable cost. VFOH yang akan dikeluarkan juga tetap sama, yaitu 45.000. Nah, sekarang perhatikan fixed FOH-nya yang akan dikeluarkan berapa. Oke, kalau kita lihat di sini catatannya si Huntington, maka fixed FOH yang dikeluarkan adalah sebesar 70.000. Pertanyaannya, apakah kalau kemudian perusahaan itu
Ya, apakah kalau kemudian Huntington itu membeli dari vendor luar, akankah fix FOH yang sebesar 70.000 itu kemudian akan hilang? Nah, itu jawabannya. Itu pertanyaannya. Akankah 70.000 ini akan kemudian hilang kalau si Huntington membeli M1 dari vendor, dari Lufkin? Jawabannya adalah tidak akan hilang. Loh Pak, kenapa nggak akan hilang Pak fix FOH yang 70.000 ini? Iya, karena ini adalah fix FOH. Karena ini adalah fix FOH. Dan rentang relevannya adalah katakanlah 0 sampai dengan 10.000 unit. 0 sampai dengan 10.000 unit. Jadi, kalau yang diproduksi 10.000 unit, dia akan konstan 70.000. Fix FOH-nya. Kemudian kalau yang diproduksi 5.000 unit gimana Pak? Ya tetap aja 70.000. Kalau yang diproduksi cuma 10 unit berapa Pak? 70.000. Kalau yang diproduksi 0 unit Pak, berapakah fix FOH-nya? Sama, 70.000. Pak, kok bisa begitu Pak? Perhatikan. Coba kita balik lagi ke ketika kita belajar tentang cost behavior analysis. Garis fixed cost atau fixed cost line kan seperti ini garisnya. Perhatikan. Nah, seperti ini garisnya. Pertanyaan saya, di titik berapakah fixed cost line ini memotong sumbu Y? Apakah di titik 0? Jawabannya adalah tidak, Pak. Ini loh, titik perpotongan sumbu Y-nya kan di sini. Ya. Atau dengan kata lain konstantanya itu segini di sini. Ya, interceptnya itu di sini. Ketika X-nya 0 atau ketika cost driver-nya 0, ini kan cost driver-nya 0, X-nya 0, maka kemudian total cost-nya tidak 0. Nih di sini nih. Ya, di sini. Maka dengan begitu dapat kita simpulkan ketika si Huntington ini kemudian membeli produk M1, membeli material M1 dari vendor, akankah fix FOH-nya hilang? Jawabannya adalah tidak. Still exists. Ya, still exists. Sehingga ya, sebesar fix FOH sebesar 70.000 ini merupakan unavoidable fixed cost. Ya, unavoidable fixed cost. Berapa nilai unavoidable fixed cost-nya? Yaitu 70.000. Kalau, sekarang pertanyaannya, kalau mau membuat sendiri atau membeli, biaya sebesar 70.000 itu tetap eksis. Pertanyaannya, apakah kemudian 70.000 ini relevan dalam pembahasan analisis DCA? Jawabannya adalah tidak. Dia tidak relevan. Dengan kata lain, 70.000 ini bukan merupakan relevan cost. Saya ulang, 70.000 ini not relevant cost. Saya tulis di sini not RC. Kenapa not relevant cost? Perhatikan chart yang menggambarkan garis biaya tetap atau fixed cost line. Dia memotong sumbu Y di mana? Dia memotong sumbu Y di sini. Artinya, mau perusahaan itu membuat sendiri kek, ataukah perusahaan itu membeli material M1 dari vendor luar kek, tetap fixed cost sebesar 70.000 ini eksis, tidak berubah, konstan. Kalau dia tidak berubah, tetap eksis, konstan, itu artinya fixed cost-nya bukan merupakan relevan cost. Ya, bukan merupakan relevant cost. Kalau dia bukan merupakan relevant cost atau not relevant cost, ya jangan ditulis di sini. Atau dengan kata lain, ini nilainya adalah sama dengan 0. Paham ya? Kan tadi sudah kita bahas bahwa fixed cost itu ada yang menjadi relevant cost, ada juga yang tidak menjadi relevant cost. Nah, dalam kasus yang tadi, ini dia tidak menjadi relevant cost. Berbeda dengan variable cost. Variable cost-nya yaitu DM, DL, dan VFOH ini semuanya menjadi relevant cost. Makanya di sini DM, DL, dan
VFOH-nya tetap masih sama. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Ya. Sehingga ingat ini tadi FFOH ini bukan merupakan relevant cost. Terus berikutnya. Tadi kan kalau dia membuat sendiri ya, when making, ketika dia membuat sendiri material M1, maka kemudian pendapatan sewa yang sebesar 15.000 ini dapat diperoleh atau enggak? Jawabannya adalah tidak. Revenue sebesar 15.000 ini kalau dia membuat sendiri, dia akan masuk ke perusahaan Huntington atau enggak 15.000 pendapatan sewa itu? Jawabannya adalah tidak. Lupa, kenapa kok tidak? 15.000-nya enggak masuk ke Huntington. Lah iya, uang fasilitasnya dipakai sendiri buat making produk M1, kok kemudian mau disewakan? Ya enggak bisa disewakan. Artinya potensi pendapatan sewa atau rent revenue sebesar 15.000 ini menjadi foregone, menjadi nggak jadi didapat. Atau dengan kata lain, rent revenue-nya, potensi rent revenue-nya hilang. Revenue yang hilang, ya, revenue yang hilang dari alternatif buying itu sama dengan cost bagi alternatif making. Sehingga kita tulis rent revenue yang hilang ini merupakan 15.000 dan ini merupakan relevant cost. Relevant cost-nya itu disebut sebagai opportunity cost. Jadi 15.000 ini, rent revenue yang hilang ini, 15.000 ini merupakan opportunity cost. Ya, merupakan opportunity cost. Nah, kemudian ada lagi tadi keterangan bahwa kalau si Huntington ini membeli produknya itu dari vendor luar, maka kemudian ada sebagian fixed cost-nya yang eliminated atau hilang, dapat dihilangkan, yaitu sebesar $4 per unit. Karena yang diproduksi adalah 10.000 unit, maka fixed FOH yang hilang adalah, yang dapat dihilangkan maksudnya adalah $40.000. Maka $40.000 itu kan hilang kalau dia buying. Nah ini kan when making. Maka kalau dia making, apakah kemudian fixed FOH-nya yang $40.000 itu bisa dihilangkan? Jawabannya adalah tidak. Kalau dia making sendiri ya ini akan eksis, nggak jadi hilang gitu loh. Sehingga fixed FOH yang tidak jadi hilang karena dia milih making sendiri, ini merupakan cost. Sebenarnya bisa dihilangin gitu loh, tapi karena dia tidak milih, ya sudah tetap aja eksis gitu. Ya, cost yang nggak jadi hilang di alternatif buying ini akan menjadi cost beneran di alternatif making. Sehingga FFOH yang tidak jadi hilang ini merupakan biaya. Sehingga kita tulis di sini 40.000 ini merupakan tambahan biaya. Dan 40.000 ini jadi kalau kita rujuk kepada pembahasan sebelumnya tadi, 40.000 ini merupakan avoidable cost. Ya, avoidable cost. Jadi 40.000-nya ini merupakan avoidable cost. Sementara 15.000-nya tadi ini merupakan opportunity cost. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, kalau begitu kita jumlahkan ke bawah ini semuanya, kita akan ketemu totalnya merupakan total relevant cost of making. Total relevant cost of making-nya adalah $175.000. Itu total relevant cost of making. Paham sampai di sini ya? Nah, kemudian berapakah total relevant cost when buying? Tentu saja kita harus melihat titik ketika Huntington itu membeli. Oke, kalau Huntington itu membeli, maka ya sudah, cost, satu-satunya cost yang dia akan keluarkan adalah tentu saja harga beli, selesai. Nah, ketika dia membeli, maka total relevant cost of buying adalah 180.000. Loh Pak, 180.000 dari mana? Ya 10.000 unit dikalikan 18 kan gitu. 10.000 unit kuantitas yang dibeli dikalikan dengan harga per unit 18 sama dengan 180.000. Nah, ini adalah total relevant cost of buying.
yaitu 180.000. Paham sampai di sini? Oke. Nah, 180.000 ini pasti merupakan unavoidable cost. Jadi kalau dia Huntington mau mendapatkan material M1 dengan jalan buying atau membeli, maka dia mau tidak mau, suka tidak suka, rela tidak rela, dia harus tetap mengeluarkan, wajib hukumnya membayar 180.000 dolar. Sehingga 180.000 dolar ini merupakan unavoidable cost atau out of pocket cost. Ya, out of pocket cost. Jadi ini merupakan out of pocket cost. Oke. Nah, terus berarti total relevant cost of making yang sebesar 175.000 dapat kita sebut sebagai saving atau revenue atau opportunity cost of buying. Sekali lagi saya ulang, total 175.000 ini dapat kita sebut sebagai saving atau dalam tanda kutip revenue atau opportunity cost of buying. Sebaliknya, 180.000 ini merupakan saving atau revenue dalam tanda kutip atau opportunity cost of making. Paham? Ngerti ya? Oke. Nah, kemudian kalau ditanya differential cost-nya berapa? Ya, gongnya dari differential cost analysis kan berarti kan differential cost. Differential cost atau delta relevant cost ya. Differential cost atau delta relevant cost-nya tentu saja adalah 180.000 dikurangi 175.000 sehingga selisihnya adalah 5.000 dolar. Nah, selisih 5.000 dolar ini akan bernilai positif jika making yang dipilih. Saya ulang, delta relevant cost atau differential cost yang sebesar 5.000 ini akan bernilai positif jika yang dipilih adalah yang making atau memproduksi sendiri, membuat sendiri. Oke. Ya, nah 5.000 ini, makanya 5.000 ini disebut sebagai saving from making. Jadi kalau dia membuat sendiri akan ada saving cash sebesar 5.000. Nah, maka keputusannya dari sini, dari panjang lebar yang sudah kita bahas tadi, keputusannya tentu saja Huntington should choose making. Huntington harus memilih untuk membuat sendiri. Kenapa? Kan gitu pertanyaannya. Kenapa kok Huntington kemudian harus memilih untuk making by itself? Kenapa harus membuat sendiri? Alasannya adalah yang pertama, making is the least costly. Kan tadi jelas guidance-nya ya. Ya, pilih. Kalau ada multiple, ini kan berarti multiple project ini. Kalau ada multiple alternatif atau multiple project, maka pilih the least costly. Pilih yang cost-nya itu paling kecil. Nah, cost-nya yang paling kecil adalah cost of making. Ya. Sehingga making is the least costly atau cheaper. Ya. Making is cheaper than buying. Maka yang dipilih adalah making. Alasan kedua, relevant cost of making itu lebih kecil daripada relevant cost of buying. Jelas. Relevant cost of making 175.000, relevant cost of buying 180.000. Sehingga yang dipilih tentu saja adalah relevant cost of making. Paham ya? Alasan ketiga adalah opportunity cost of making, yaitu sebesar 180.000 itu lebih besar daripada opportunity cost of buying yang sebesar 175.000. Oke, opportunity cost of making kan berarti 180.000. Opportunity cost of buying kan berarti 175.000. Nah, pilih opportunity cost yang lebih gede. Nah, opportunity cost of making 180.000 lebih gede daripada opportunity cost of making
opportunity cost of making 180.000 itu lebih gede atau lebih besar daripada opportunity cost of buying yang hanya sebesar 175.000. Sehingga dengan demikian jelas simpulan kita, Huntington should choose making rather than buying from Lufkin atas material M1. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, berikutnya. Ini kasusnya adalah make or buy. Oke. Berikutnya kita lihat lagi satu contoh. Contohnya ini kita ambil dari bukunya Pak Charter di Exhibit 21 strip 3 dan Exhibit 21 strip 4 yang ini. Oke ya. Nah, ini kasusnya berbicara tentang keputusan untuk menutup satu fasilitas pabrik ataukah tetap mempertahankan agar supaya fasilitas pabrik tersebut itu tetap running. Ini keputusan yang akan diambil ya, keputusan yang akan diambil. Oke. Kita perhatikan, perusahaannya namanya adalah Nigen Corporation. Di Exhibit 21 strip 3, Nigen Corporation itu dia punya laporan keuangan. Dan laporan keuangannya ini adalah laporan keuangan berupa income statement atau laporan laba rugi. Dan laporan laba ruginya ini ditujukan untuk external users. Kalau dia ditujukan untuk external users, tentu dia pasti akan menggunakan full costing atau absorption costing. Nah, jadi Nigen Corporation ini dia punya 3 pabrik, yaitu Plant 1, Plant 2, dan Plant 3. Masing-masing pabrik itu menghasilkan operating income atau profit. Plant 1 menghasilkan operating income $30.000, Plant 2 menghasilkan operating income $23.000, dan Plant 3 menghasilkan operating income sebesar $13.000. Nah, ketika manajemen membaca income statement ini, maka kemudian yang terbersit di benaknya adalah, perhatikan, ini kan Plant 3 ini rugi gitu loh ya. Plant 3 ini operating income-nya ini negatif, yaitu negatif 13.000. Nah, kemudian demi membaca atau melihat laporan keuangan, laporan laba rugi ini kan tentunya manajemen kaget, loh kok ini pabrik 3 ini kok rugi gitu loh, tidak mendatangkan untung. Nah, ini bagaimana ini? Apakah harus kita tutup? Kan itu pertanyaan yang hendak dijawab oleh manajemen Nigen Corporation. Nah, jadi akankah manajemen perusahaan Nigen Corporation ini dengan melihat bahwa 13.000 ya, betul ya, $13.000 yang merupakan net loss ini, lantas kemudian akan nge-close plant atau pabrik yang nomor 3? Dan itu pertanyaan mendasarnya. Nah, sekarang tadi ketika kita membahas mengenai guidance dalam analisis DCA ini, kan bahwa biaya itu ada yang fix dan ada yang bersifat variabel. Kalau fixed cost itu nanti biayanya sebagian ada yang menjadi relevant cost, sebagian ada yang tidak menjadi relevant cost. Berbeda dengan fixed cost, variable cost itu semuanya pasti akan menjadi relevant cost. Kalau kita lihat konstelasi biaya di sini, ini kan income statement pakai full costing. Berarti kita lihat di sini COGS di sini kan pasti ada. Nah, COGS di sini ini kan pasti ada yang bersifat fixed dan ada yang bersifat variabel tentunya. Demikian juga commercial expense yang di sini ini. Maka sebagian ada yang bersifat fixed dan sebagian ada yang bersifat variabel. Nah, kalau kita bertanya, berapa Pak porsi fixed dan porsi variabel cost yang ada di dalam expense ini, yaitu COGS dan commercial expense ini? Jawabannya adalah, ya kita nggak tahu. Kita nggak bisa melihatnya dengan mengandalkan kepada income statement under full costing. Jadi sekarang kalau kita mengandalkan keputusan hanya based on full costing,
income statement yang full costing, maka kemungkinan nanti keputusan yang dibuat oleh manajemen itu nanti akan menjadi keliru. Oke, sehingga saya tulis di sini mengambil langsung angka profit negatif 13.000 ini dari income statement komersial yang tentu saja pasti pakai full costing karena untuk external users, ini berpotensi untuk menjadikan keputusan yang diambil oleh manajemen itu keliru atau potensi misleading itu nanti keputusannya. Loh, Pak, kenapa kok bisa misleading? Ya itu tadi seperti sudah saya sampaikan tadi bahwa kan expenses yang terdiri COGS dan non-manufacturing cost ini pasti ada yang fixed dan ada yang variabel. Nah, fixed sebagian ada yang menjadi relevant cost, sebagian ada yang tidak menjadi relevant cost. Nah, kalau begitu, ini tentu saja kan ini tidak dirinci nih, mana yang fixed cost, mana yang variable cost. Nah, kalau begitu bagaimana Pak? Ya ini jangan dipakai, karena nanti akan menjadi misleading. Supaya tidak misleading bagaimana Pak? Ya kita harus memerincikan biaya-biaya yang ada di masing-masing plant, yaitu plant 1, plant 2, dan plant 3 ini ke dalam biaya yang bersifat variabel dan biaya yang bersifat fixed. Nah, kalau kita mau melihat rincian mana biaya yang bersifat fixed dan mana yang bersifat variabel, maka kita bisa menggunakan laporan laba rugi atau income statement under direct costing. Namun sekali lagi jangan kemudian disimpulkan bahwa kalau mau melakukan analisis DCA maka syaratnya harus menggunakan direct costing. Itu salah besar. Direct costing dengan analisis differential cost itu enggak ada kaitannya. Ya, enggak ada kaitannya. Bahwa kemudian direct costing itu bisa digunakan dalam differential cost analysis itu hanya karena bahwa dalam direct costing itu biayanya sudah dirinci ke dalam fixed dan variable cost. Jadi kalau perusahaan nggak membuat atau tidak menerapkan direct costing tetapi biayanya sudah dirinci ke dalam unsur fixed dan unsur variable, itu bisa tetap dipakai sebagai bahan untuk melakukan DCA, analisis differential cost analysis. Itu bisa malah dipakai dan itu malah lebih bagus gitu loh ya, dan itu malah lebih bagus ketimbang dengan hanya mengandalkan kepada direct costing. Jadi intinya sekarang adalah bahwa masing-masing biaya yaitu COGS dan commercial expense ini harus dapat kita peroleh keterangan mana yang bersifat variabel, mana yang bersifat fixed. Karena yang variabel dan fix ini perlakuannya penggunaannya dalam kita melakukan analisis DCA itu berbeda. Fixed cost hanya sebagian saja yang bersifat relevant cost, sebagiannya lagi not relevant cost. Nah, kalau variable cost ya semuanya 100%. Oke. Nah, di exhibit 21 strip 4 ini Pak Charter telah kemudian memodifikasi laporan keuangannya Niken Corporation ini dengan menggunakan direct costing. Sekali lagi poinnya bukan berarti kalau kita menggunakan income statement under full costing kemudian harus diubah dulu menjadi direct costing untuk melakukan analisis DCA. Bukan, poinnya bukan itu. Poinnya adalah kita ingin tahu mana biaya yang bersifat variabel dan mana biaya yang bersifat fixed. Oke ya. Based on income statement under direct costing di Niken Corporation, maka sekarang bisa kita lihat ya, plan 1, plan 2, plan 3. Ya, plan 1, plan 2, plan 3 endingnya di sini margin available to cover common expense and provide a profitnya plan 1 dia bisa ngasilin profit $43.000. Plan 2 dia bisa menghasilkan profit $32.000. Sementara plan 3 kalau kita lihat profitnya negatif, yaitu negatif 3.000 alias plan 3 ini tidak memberikan keuntungan tetapi dia memberikan kerugian. Nah, dari sini kan kita bisa lihat nih, kalau kita bandingkan, coba kita bandingkan ya. Profit
yang dihasilkan oleh plan 3 under full costing 13.000 negatif. Sementara profit yang dihasilkan oleh plan 3 under direct costing itu 3.000 negatif. Jadi under full costing negatif 13.000, under direct costing negatif 3.000. Coba kita bandingkan, berarti sama atau beda? Jawabannya adalah beda. Ya kalau berbeda bagaimana Pak? Ya kalau berbeda ini nanti keputusannya kalau cuma mendasarkan kepada income statement under full costing nanti akan misleading beneran. Kenapa? Karena ini besarnya profit yang dikontribusikan oleh plan 3 under full costing dengan under direct costing ini lain. Yang satu 13.000, yang satunya 3.000. Walaupun sama-sama minus, tetapi kan minusnya under full costing lebih gede daripada minus under direct costing. Jadi itu loh yang tadi yang saya maksud dengan bahwasanya hati-hati. Jangan mendasarkan keputusan untuk shutting down satu plant atau pabrik itu hanya based on income statement under full costing. Kenapa? Karena income statement under full costing tidak membreakdown atau memperinci biaya ke dalam unsur fix dan variabel. Sementara kita butuh banget dalam analisis DCA itu kita butuh ngerti sifat perilaku biaya. Apakah dia bersifat fixed? Apakah dia bersifat variabel? Karena perlakuannya beda. Kalau fix sebagian ada yang relevant cost, sebagian ada yang tidak menjadi relevant cost. Oke, sekarang kita lihat ya. Oke, jadi intinya adalah kenapa kok kita perlu melihat atau menilik income statement under direct costing? Karena ini tadi ya, kita butuh rincian variable cost dan fixed cost. Oke, kalau kita lihat sekarang income statement-nya under direct costing dapat kita perhatikan. Kita fokus ke plan 3 ya. Sales-nya 40.000. Kemudian variabel COGS-nya 19.000, maka gross CM-nya 21.000. Kemudian ada variabel commercial expense atau variabel OPEX 1.000, maka CM contribution margin-nya adalah 20.000. Kemudian contribution margin supaya menghasilkan profit tentu saja harus dikurangi dengan fixed cost. Less traceable fixed cost untuk yang komponen manufacturing fixed cost adalah 20.000. Sementara OPEX atau commercial expense yang bersifat fixed adalah 3.000. Sehingga total traceable fixed cost untuk plan 3 adalah 23.000. Nah, ini dia punya contribution margin 20.000. Contribution margin sudah kita pelajari ketika kita belajar CVP analysis bahwa contribution margin itu adalah TR minus TVC. Atau dengan kata lain dilihat dari sisi kelompok yang satunya bahwa contribution margin itu adalah bagian dari revenue yang akan digunakan untuk nge-cover fixed cost dan generating profit. Atau dengan kata lain CM itu adalah sama dengan TFC ditambah profit. Oke, nah bagian untuk nge-cover fixed cost dan generating profitnya 20.000. Lah kok ini ada fixed cost yang harus di-cover oleh plan 3 sebesar 23.000. Jadi pertanyaannya bisa nge-cover enggak fixed cost semuanya? Jawabannya adalah nggak bisa. Jadi boro-boro generating profit, wong dia itu nge-cover fixed cost untuk plan 3, untuk dirinya sendiri aja nggak bisa. Jadi jelas ini rugi ya. Ada sebagian fixed cost di plan 3 yang kemudian tidak bisa di cover dengan menggunakan contribution margin yang dihasilkan oleh plan 3. Jadi ini di sini margin yang digunakan untuk nge-cover fixed cost dan generating profit nilainya negatif 3.000. Jadi nggak ada profitnya, malah dia plan 3 ini berkontribusi loss atau menyumbangkan kerugian atau loss. Oke, nah sekarang simpulannya.
Simpulannya akan didasarkan dengan melakukan analisis DCA based on pemerincian biaya ke dalam unsur fix dan variabel. Atau dengan kata lain, kita tidak akan pakai income statement under full costing ini dalam rangka untuk membuat keputusan dengan melakukan analisis DCA. Jadi ini nggak kita pakai, yang kita pakai yang ini. Oke, maka dari itu kita perhatikan yang ini aja. Oke ya. Maka kita lakukan analisis. Simpulan akhirnya dari kita melakukan analisis ini, simpulan akhirnya adalah bahwa plan 3 harus ditutup atau closed. Pertanyaannya why? Kenapa plan 3 harus ditutup, Pak? Itu pertanyaannya. Why? Kenapa? Karena margin kontribusinya yang sebesar 20.000 ini nggak kuat atau nggak bisa nge-cover total fixed cost di plan 3 yang totalnya 23.000. Kalau margin kontribusi 20.000 nggak bisa nge-cover total fixed cost-nya yang 23.000, itu artinya akan berkontribusi negatif ini si plan 3. Seandainya saja margin kontribusi yang dihasilkan oleh plan 3 itu adalah 23.000, itu artinya ini plan 3 ini impas. Artinya ya dia tidak berkontribusi apapun, tidak berkontribusi sepeser pun atas profit yang dihasilkan oleh Niken Corporation. Tapi juga dia nggak merugikan. Nah kalau itu mending, ya mending kalau itu. Nah ini kasusnya enggak. Plan 3 ini berkontribusi negatif, artinya menyumbangkan loss atau menyumbangkan kerugian bagi Niken. Kalau begitu bagaimana? Tutup. Ngapain kan gitu? Ya, ngapain? Pak, ini kan tadi based on income statement under direct costing yang di sini ruginya 3.000. Sementara kalau under full costing 13.000. Mungkin enggak, Pak? Kalau under full costing di sini 13.000 negatif gitu ya. Tapi kemudian ketika setelah dihitung dengan menggunakan income statement yang dirinci fix dan variable cost-nya atau under direct costing, kemudian di sini positif, Pak. Misalkan positif 1.000 gitu. Di sini minus 10.000, di sini positif 1.000. Mungkin nggak, Pak? Jawabannya mungkin. Kalau begitu, nanti under full costing suruh nge-close, under direct costing, oh jangan di-close. Berarti gimana dong kalau gitu? Ya jangan di-close. Kan gitu ya. Yang kita sekali lagi yang kita jadikan dasar untuk melakukan analisis DCA itu adalah yang sudah dirinci komponen fix dan variable cost-nya. Oke ya. Nah, keputusan untuk nge-close plan 3 karena ini minus ya. Ini didasarkan pada income statement under direct costing, bukan income statement under full costing yang diperuntukkan bagi external user. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Sekarang yang kedua, mungkin saja income statement under direct costing itu hasilkan atau menghasilkan profit di plan 3 yang positif. Mungkin aja. Jadi income statement under direct costing ini memungkinkan nanti untuk menghasilkan plan 3, hitung-hitungan plan 3 profitnya ini positif. Itu mungkin saja. Kalau kejadian begitu, gimana Pak? Maka jika masih positif, jangan di shutdown operasi plan 3. Oke? Gitu ya. Artinya kalau di sini ini based on direct costing, income statement direct costing, under direct costing di sininya ini nanti positif, masih positif, maka walaupun plan 3 ini berkontribusi yang paling kecil profitnya, maka plan 3 jangan ditutup, biarkan tetap beroperasi. Ya, biarkan tetap beroperasi. Sekali lagi, jika masih positif, maka tetap running lah itu plan 3. Walaupun misalkan di plan 3 di income statement under full costing ini negatif, tapi kalau di sini tetap positif, maka tetap running. Sejatinya dia tetap berkontribusi positif bagi perusahaan. Itu ya maksudnya seperti itu. Kemudian seandainya saja
traceable fixed cost plan 3 itu kurang dari 20.000, terus bagaimana? Maksudnya adalah yang ini nih. Total traceable fixed cost-nya ini ya kurang dari 20.000, terus gimana dong? Nah, logikanya adalah kalau contribution margin-nya 20.000, kemudian total traceable fixed cost untuk plan 3-nya ini less than $20,000, logikanya tentunya harus diterima. Maksud diterima di sini adalah plan 3 itu tetap biarkan dijaga agar tetap supaya beroperasi atau running, jangan ditutup. Ya, kenapa kemudian plan 3 ini tetap dibuka? Karena masih ngasilin profit. Loh Pak, kok bisa begitu? Loh iya. Misal taruhlah di sini total fixed cost, total traceable fixed cost untuk plan 3 misalkan 15.000 ini. Bukan 23.000. Berarti kan dia masih punya margin kontribusi 20.000. Digunain untuk apa? Nge-close fixed cost dan generating profit. Fixed cost yang harus dia close berapa? 15.000. Berarti kan dia masih ada sisa untuk generating profit sebesar 5.000. Ya jangan ditutup plan 3. Kan gitu ya. Karena kenapa? Profitnya lebih besar dari 0, yaitu 5.000. Kemudian tutup plan 3. Kalau plan 3 harus nge-cover traceable fixed cost yang lebih dari 20.000. Nah, ini seperti di sini kan 23.000. Sehingga mengakibatkan adanya net loss sebesar 3.000 atau menghasilkan negative profit sebesar 3.000. Kenapa? Karena fixed cost-nya lebih besar daripada margin kontribusi. Oke, paham ya sampai di sini ya? Berikutnya, apabila plan 3 ini ditutup, maka profit perusahaan akan bertambah 3.000. Maksudnya adalah kalau kemudian plan 3 ini benar-benar di shutdown, maka nanti profitnya Niken itu akan bertambah sebesar 3.000. Atau dengan kata lain ini operating profitnya Niken Company akan menjadi 43.000 kalau plan 3 itu benar-benar ditutup. Kenapa? Nah ini ketika plan 3 masih beroperasi aja dia punya profit, si Niken Corporation dia punya profit 40.000. 40.000 itu kan dia masih nanggung kerugian atau loss yang dikontribusikan oleh plan 3. Jadi kalau andaikan saja sekarang plan 3 ini di close, di shutdown, maka apa yang terjadi? Ya profitnya akan bertambah sebesar 3.000 atau dengan kata lain operating profitnya akan menjadi 43.000 si Niken Corporation. Terus analisis berikutnya, apabila setelah plan 3 ini ditutup, misalkan benar-benar ditutup, terus masih ada unavoidable fixed cost di plan 3 yang tidak bisa dieliminasi, ya, yang tidak bisa dihilangkan, maka ketika unavoidable cost itu kan berarti unavoidable cost. Wong ini plan 3-nya sudah nggak beroperasi, tapi kok ya tetap aja gitu loh masih ada fixed cost. Ya, jadi saya ulang, misalkan apabila setelah plan 3 ini ditutup masih ada unavoidable fixed cost di plan 3 dan nilai unavoidable fixed cost-nya itu lebih dari 3.000, terus gimana dong? Jadi ditutup enggak ini plan 3? Itu kan pertanyaannya. Gimana? Ditutup enggak jadinya plan 3? Oke, maka kalau unavoidable fixed cost-nya itu lebih dari 3.000, maka jangan ditutup. Tetap bukalah plan 3. Loh Pak, kenapa? Jelas-jelas ini rugi kok. Negatif loh ini profitnya. Kok nggak boleh ditutup? Lah iya, kenapa? Karena unavoidable fixed cost ini seandainya pun plan 3 ini ditutup, unavoidable fixed cost-nya masih tetap eksis dan jumlahnya lebih dari 3.000. Oke? Lebih dari 3.000. Terus gimana dong? Karena penambahan profit di perusahaan itu
plus 3.000. Ini kan tadi kan kalau ini di close, plan 3 di close kan nambah 3.000. Sementara lo ini lo cost-nya yang eksis, ya, cost-nya yang eksis karena unavoidable fixed cost itu kok lebih dari 3.000, katakanlah 5.000. Jadi artinya oke, plan 3 ini hilang, hapus, jegrek gitu ya. Artinya profitnya Niken bertambah 3.000 plus 3.000 profitnya. Namun ternyata ketika plan 3 ini ditutup tetap masih ada unavoidable cost sebesar 5.000, katakanlah demikian. Ya otomatis yang nggak cucuk gitu loh, bahasa Jawanya nggak cucuk, nggak sumbut. Ada penambahan revenue, profit, bukan revenue ya, ada penambahan profit sebesar 3.000. Lah kok ini cost-nya tetap aja mecungul gitu ya, tetap muncul 5.000. Ya berarti kan net tambahan profit bagi Niken itu kan tetap negatif 2.000. Kalau begitu gimana? Nggak usah ditutup itu plan 3. Biarkan saja itu yang unavoidable fixed cost yang 5.000 itu tetap masuk include di dalam plan 3. Itu loh maksudnya seperti itu. Oke. Kalau kemudian unavoidable fixed cost-nya yang 5.000 itu include masuk di plan 3, kan ruginya cuma 3.000. Nah, kalau plan 3-nya dicabut semuanya, maka revenue-nya hilang. Otomatis ruginya minusnya 5.000. Nah, mana? Mau pilih minus 3.000 atau mau pilih minus 5.000? Tentu saja pilih minus 3.000. Ya kalau mau pilih minus cuma 3.000 ya plan 3-nya jangan ditutup, kan gitu logikanya. Gitu ya. Nah, tutup plan 3. Sebaliknya, tutuplah plan 3 jika unavoidable fixed cost di plan 3 setelah plan 3 ini dihapus atau dieliminasi, di shutdown, itu lebih kecil dari 3.000 karena profit perusahaannya masih akan positif. Maksudnya gimana? Maksudnya gini misalkan, oke, plan 3 benar-benar ditutup, jegrek, oke, habis. Kalau begitu profitnya Niken akan bertambah 3.000 jadi 43.000. Tapi ternyata ketika plan 3 ini sudah di shutdown masih ada unavoidable cost sebesar berapa? 1.000 misalkan, 1.000. Nah kalau begitu ini sebenarnya tambah 3.000, tetapi karena adanya unavoidable cost muncul 1.000, maka kemudian setoran profit ke Niken Corporation-nya tinggal 2.000. Kenapa? Karena dibuat nutupin 1.000 unavoidable fixed cost yang muncul setelah plan 3 ditutup. Ngerti ya? Oke, jadi tutuplah plan 3 jika unavoidable fixed cost di plan 3-nya itu lebih kecil dari 3.000. Karena profitnya masih positif nanti. Tapi tetap buka ini plan 3. Apabila unavoidable fixed cost di plan 3 itu lebih gede dari 3.000. Oke. Terus yang terakhir, seandainya biaya untuk shutdown di plan 3 itu lebih besar dari 3.000, terus gimana? Jadi nggak ini plan 3 ini untuk ditutup? Jawabannya adalah tetap buka plan 3. Loh Pak, kok bisa begitu? Iya. Oke, ini kalau ini ditutup, plan 3 ditutup, maka kemudian profit perusahaan akan bertambah 3.000. Oke. Nah ini ternyata biaya penutupannya Pak, biaya penutupannya katakanlah misalkan 4.000. Ya, shutdown closingnya, ya, biaya shutdown atau closingnya atas plan 3 ini ternyata 4.000. Oke. Nah sekarang suruh milih, mau rugi 3.000 ataukah rugi 4.000? Ayo pilih yang mana, kan gitu. Ya jelas kalau suruh milih ya jelas tadi berdasarkan guidance kita terkait dengan analisis DCA, pilihlah biaya yang terkecil. Kalau begitu gimana? Ya sudah, biarkan saja tetap rugi 3.000 alias plan 3 jangan ditutup. Wong kalau nutup itu butuh biaya 4.000. Jadi mau rugi 4.000, mau biaya 4.000 atau biaya 3.000, kan gitu.
Oke ya. Nah, jadi seandainya biaya untuk shutdown-nya itu lebih dari 3.000, maka tetap buka plan 3 karena shutdown hanya akan menambah biaya yang lebih besar saja. Kemudian ada yang bertanya gini, loh Pak, kalau sudah di shutdown Pak, otomatis iya betul Pak, ada biaya shutdown-nya 4.000, tapi kan untuk jangka panjang Pak, untuk jangka panjang kan udah nggak bakal rugi terus 3.000 yang diakibatkan oleh tetap beroperasinya plan 3 Pak. Oke, di tahun ini setelah ditutup berarti rugi 4.000 Pak. Tapi tahun depannya lagi setelah penutupan kan udah nggak ada lagi Pak rugi 3.000 gitu. Udah nggak ada lagi Pak rugi 3.000. Jadi kita bisa mengeliminasi kerugian 6.000 Pak. Sementara biaya shutdown-nya kan cuma 4.000, jadi kita masih untung 2.000. Oke, kalau itu alibi yang dikemukakan, maka alibi itu salah. Fatal itu salahnya. Loh Pak, kok bisa begitu Pak? Ingat bahwasanya differential cost analysis itu adalah analisis untuk jangka pendek. Ya, untuk jangka pendek. Nah, kalau kemudian 3.000 itu untuk 2 tahun dikalikan 2, karena dikalikan 2 ya. 3.000 dikalikan 2 untuk 2 tahun itu namanya sudah keluar dari analisis DCA, karena analisis DCA itu penggunaannya untuk jangka pendek atau short term analysis ya, waktunya jangka pendek. Oke, jadi paham ya, pernyataan itu keliru. Kenapa keliru? Ya, karena 3.000 kali 2 tahun kan berarti 3.000 kali 2 biaya rugi 3.000 kali 2 alias 6.000. Sementara cost untuk nge-close-nya itu cuma 4.000 kan berarti lebih kecil cost-nya yang nge-close sekarang gitu. Tapi itu tidak apple to apple. Kenapa? Karena yang satu 6.000 itu 2 tahun, yang satu 4.000 itu cuma setahun jangka pendek. Itu nggak bisa, apalagi analisis DCA itu kan prinsipnya digunakan untuk short term analysis, untuk jangka pendek, less than 1 year. Jadi nggak bisa dibandingkan gitu. Paham ya? Oke. Ini adalah beberapa analisis yang dapat kita simpulkan dari kita membaca analisis DCA di Niken Corporation. Jadi kesimpulan finalnya adalah bahwa plan 3 ini tetap harus ditutup. Ya, jangan dibiarkan terbuka karena dia akan akan berkontribusi negatif. Artinya dia akan menyumbangkan loss kepada perusahaan. Oke, paham ya sampai di sini ya? Oke, nah jadi kita sudah membahas 2 kasus yang menggunakan aplikasi dari analisis DCA. Kasus yang barusan kita bahas ini adalah shutting down facilities. Ingat bahwasanya kita gunakan yang rincian biayanya sudah di breakdown ke dalam fix dan variabel. Nggak melulu harus pakai direct costing atau income statement under direct costing. Yang penting komponen biayanya itu sudah di breakdown ke dalam unsur fix dan variabel. Oke, kemudian yang kasus sebelumnya, contoh kasus sebelumnya implementasi dari DCA, analisis DCA tadi adalah make or buy. Jadi kalau kita bandingkan ya, make or buy di sini kita hanya membandingkan total cost-nya saja. Total cost kita bandingkan dengan total cost, yaitu total cost making dibandingkan dengan total cost buying, atau total relevant cost making dibandingkan dengan total relevant cost buying, sehingga kita dapat paham yang mana yang harus kita pilih, yaitu tentu saja project dengan biaya yang terkecil, yaitu kalau tadi ini yang when making, ketika membuat sendiri karena biaya relevant cost-nya lebih kecil daripada buying, maka ini yang kita pilih gitu. Jadi beda. Kalau yang di sini tadi yang kasusnya Niken Corporation ini dia ada TR dan ada TC, maka yang kita lihat adalah profitnya. Ini kan profit ya, ini contoh kasus yang lengkap, ada TR dan TC, berarti yang kita lihat profit. Sementara yang make or buy ini contoh kasus yang nggak ada revenue-nya, berarti yang kalau nggak ada revenue-nya yang kita bandingkan hanya cost-nya saja.
Paham ya sampai di sini? Oke. Jadi kita sudah mengimplementasikan guidance tentang how to implement differential cost analysis. Oke? Paham sampai di sini? Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.